بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang akan kita pelajari, yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat dan teman-teman diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Baiklah, kita akan mulai belajar tematik. Tema 7, subtema kedua, indahnya keragaman budaya negeriku, pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari materi 1. Menemukan informasi baru dalam keunikan rumah adat di Manggarai. 2. Mengamati keunikan rumah adat. Dan yang ketiga, keragaman rumah adat di Indonesia. Kita masuk ke materi yang pertama, menemukan informasi baru dalam keunikan rumah adat di Manggarai. Wairebo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, bukanlah desa biasa. Desa tradisional ini diapit oleh gunung dan hutan. Kehidupan di Wairebo sangat bersahaja. Masyarakat dan alam menyatu dalam keharmonisan. Salah satu bukti harmonisasi tersebut adalah rumah adatnya yang diberi nama Mbaruniang. Rumah ini berbentuk kerucut dan mempunyai 5 lantai di dalamnya. Sekilas, Mbaruniang mirip seperti Honai, rumah adat suku Dani di Papua. Namun, bentuk kerucut di Mbaruniang lebih mendominasi bangunan dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap rumah ini terbuat dari daun lontar. Dari 5 tingkat yang ada di dalam rumah ini, tingkat pertama disebut lutur atau tenda. Inilah tempat tinggal sang penghuni rumah. Tingkat kedua atau lobo untuk tempat menyimpan bahan makanan atau barang. Naik 1 lantai menuju tingkat ketiga disebut juga lentar. Tingkat ketiga merupakan tempat menyimpan benih tanaman untuk bercocok tanam. Tingkat keempat disebut lemparae. Lantai ini digunakan untuk tempat menyimpan cadangan makanan
yang berguna saat hasil panen kurang banyak. Nah, teman-teman, adakah kalian menemukan informasi baru dalam teks keunikan rumah adat di Manggarai? Nah, informasi apa? Informasinya yaitu rumah adat di Desa Wairebo biasa disebut dengan Mbaruniang yang mempunyai lantai sampai dengan 5 tingkat yang di lantai tersebut mempunyai tempat tersendiri untuk tempat tinggalnya, makanannya, cadangan makanan, benihnya, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu mengamati keunikan rumah adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut. Rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Bagaimana rumah adat yang ada di daerah kalian? Nah, berikut contoh keunikan beberapa rumah adat. 1. Rumah limas. Rumah limas merupakan rumah panggung kayu. Dari segi arsitektur, rumah-rumah kayu itu disebut rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limasan. Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang memiliki ciri khas rumah limas sebagai rumah tinggal. Alam Sumatera Selatan yang lekat dengan perairan tawar, baik itu rawa maupun sungai, membuat masyarakatnya membangun rumah panggung. Di tepian Sungai Musi masih ada rumah limas yang pintu masuknya menghadap ke sungai. Ada 2 jenis rumah limas di Sumatera Selatan, yaitu rumah limas yang dibangun dengan ketinggian lantai yang berbeda dan yang sejajar. Rumah limas yang lantainya sejajar ini disebut rumah ulu. Bangunan rumah limas biasanya memanjang ke belakang. Ada bangunan yang ukuran lebarnya 20 meter dengan panjang mencapai 100 meter. Rumah limas yang besar melambangkan status sosial pemilik rumah. Bangunan rumah limas memakai bahan kayu unglen atau merbau yang tahan air. Bagian yang unik dari rumah limas adalah pintu masuknya. Pintu kayu tersebut jika dibuka lebar akan menempel ke langit-langit teras. Untuk menopangnya digunakan kunci dan pegas. Bagian dalam ruangan tamu berupa pelataran yang luas. Ruangan ini menjadi pusat kegiatan berkumpul jika ada perhelatan. Bagian dinding ruangan dihiasi dengan ukiran bermotif flora yang dicat dengan warna keemasan. Tak jarang pemilik menggunakan timah dan emas di bagian ukiran dan lampu-lampu gantung antik sebagai aksesori. Yang kedua, rumah betang. Ciri-ciri rumah betang ialah bentuk panggung dan memanjang. Panjangnya bisa mencapai 30 sampai 150 meter dan lebar sekitar 10 sampai 30 meter. Memiliki tinggi sekitar 3 sampai 5 meter. Biasanya rumah betang dihuni oleh 100 sampai 150 jiwa. Rumah betang dapat dikatakan sebagai rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang pembakas lewu. Rumah betang memiliki keunikan tersendiri. Rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang. Tangga sebagai alat penghubung pada betang dinamakan hejot. Rumah betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni betang, seperti menghindari musuh yang dapat datang tiba-tiba, binatang buas,
ataupun banjir yang terkadang datang melanda. Hampir semua rumah betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Materi yang terakhir adalah keragaman rumah adat di Indonesia. Setiap suku bangsa yang mendiami wilayah di Indonesia memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda, termasuk juga rumah tinggalnya. Rumah tinggal asli dari setiap suku bangsa disebut dengan rumah adat. Setiap rumah adat memiliki filosofi, keunikan, dan fungsi yang berbeda-beda. Kalian harus memahami rumah-rumah adat yang ada di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita memiliki keragaman rumah adat yang menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Berikut beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat Jambi. Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung. Rumah panggung memiliki 8 ruang, yaitu ruang jogan, serambi depan, serambi dalam, kamar amben melintang, serambi belakang, ruang laren, ruang garang, dan ruang tenggarai. Yang kedua, rumah adat Bengkulu. Rumah adat Bengkulu dinamakan rumah rakyat. Rumah ini memiliki 3 kamar, yaitu kamar untuk orang tua, kamar gadis, serta kamar bujang. Yang ketiga yaitu rumah adat Bali. Rumah adat Bali memiliki pintu masuk yang dinamakan Gapura Candi Bentar. Balai Bengong merupakan tempat untuk istirahat. Kori Agung merupakan pintu masuk pada waktu upacara besar, serta Kori Babetelan merupakan pintu masuk untuk keperluan keluarga. Yang keempat, rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah adat Kalimantan Selatan dinamakan rumah bubungan tinggi. Rumah adat ini memiliki atap yang lancip dengan sudut 45 derajat, berbentuk segi 4 panjang dengan tambahan pada samping kanan kiri bangunan. Yang kelima, rumah adat Betawi. Ada 2 macam rumah adat DKI Jakarta, yaitu rumah kebaya dan rumah joglo Betawi. Rumah kebaya memiliki beberapa atap yang jika dilihat dari samping berlipat-lipat seperti lipatan kebaya. Dindingnya terbuat dari panil-panil yang dapat dibuka-buka dan digeser ke tepi. B. Rumah joglo Betawi memiliki atap seperti rumah joglo Jawa, yaitu atap yang menjulang ke atas dan tumpul. Setiap bagian rumah memiliki fungsi, yaitu serabi depan untuk menerima tamu laki-laki, sedangkan serabi belakang untuk menerima tamu perempuan. 6. Rumah adat Kesepuhan Cirebon. Rumah adat Kesepuhan Cirebon merupakan rumah tradisional Jawa Barat yang terdiri atas pendopo, pringgondani, prabayasa, dan panembahan. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Pendopo diperuntukkan para pengawal sultan, pringgondani untuk tempat sultan dalam memerintah kepada para adipati, prabayasa diperuntukkan sebagai tempat menerima tamu sultan, dan penembahan sebagai ruang kerja serta tempat istirahat sultan. Yang ketujuh, rumah adat Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah dinamakan rumah joglo. Rumah tradisional masyarakat Jawa Tengah ini memiliki ciri yang khas, yaitu menggunakan belandar bersusun ke atas yang dinamakan belandar tumpang sari. Bangunan joglo ini juga memiliki kerang yang disebut sunduk
atau sundukili yang berfungsi sebagai penguat bangunan atau penyiku agar tidak berubah posisinya. Bentuk bangunan joglo adalah bujur sangkar. Nah, teman-teman, itulah beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui rumah adat daerah lain, teman-teman bisa melihat tabel halaman 88 sampai 89. Nah, teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silahkan kerjakan tabel berikut ya. Ada di halaman 83. Perintahnya, bacalah kembali teks yang berjudul Keunikan Rumah Adat di Manggarai. Carilah paling sedikit 10 kata yang tidak kalian ketahui. Kemudian cari arti kata tersebut dan tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Lalu buatlah satu kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut ya. Silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan bisa difoto dan dikirim ke Ustazah ya. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.